biasanya yang saya perhatikan ketika orang berada pada masa-masa sulit, seringkali orang melanggar aturan, Bapak Ibu. Seringkali. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam program Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul Memahami Kehendak Tuhan. Judulnya adalah Memahami Kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, seringkali kita berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seringkali kita berdoa, Tuhan, aku ingin hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan ada kalanya kita coba cari tahu bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya akan ajak saudara memahami kehendak Tuhan dari dua bagian ayat firman Tuhan. Satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama dikatakan Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dikisahkan Bapak Ibu bahwa perjalanan hidup orang Israel dari Mesir menuju Kanaan itu adalah perjalanan yang sulit, ya. Perjalanan yang tidak mudah. Namun Alkitab katakan ada kehendak Tuhan dalam perjalanan mereka pada masa-masa yang sulit seperti itu, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, sebenarnya katanya jarak antara Mesir dengan tanah Kanaan itu tidak begitu jauh. Ditempuh sebenarnya dengan jalan kaki 3 bulan, 6 bulan sampai. Kalau saudara mau tahu perbandingan antara Mesir dengan tanah Kanaan secara geografis, itu nggak jauh, saudara. Itu ibarat kota Jakarta dengan kota Semarang, nggak begitu jauh antara kota Jakarta dengan kota Semarang. Jadi kalau diambil garis lurus ketika orang Israel keluar dari Kanaan, keluar dari Mesir, tiba di Kanaan, cuma 4-6 bulan sampai. Namun mengapa mereka harus berkeliling di padang gurun antara Mesir dengan tanah Kanaan selama 40 tahun berputar-putar di situ, Bapak Ibu? Alkitab katakan salah satu alasannya karena Tuhan punya kehendak dalam hidup mereka. Jadi perjalanan sulit mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun antara Mesir dengan Kanaan, ada kehendak Tuhan di dalamnya. Tentu kita ingin belajar apa kehendak Tuhan. Apa tujuan Tuhan ketika mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Yang pertama yang saya pelajari, Bapak Ibu, Tuhan ingin mempersiapkan mental mereka ketika nanti mereka berhadapan dengan bangsa Kanaan yang sudah terbiasa perang, yang sudah established, punya tentara, punya raja, punya pasukan yang luar biasa. Ya, bagaimana caranya? Tuhan coba treatment orang-orang Israel berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di daerah padang gurun itu, yang mungkin kekuatannya tidak seperti orang-orang Kanaan. Jadi perjalanan mereka 40 tahun diizinkan Tuhan mereka berperang dengan bangsa-bangsa di daerah padang gurun itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, untuk mempersiapkan mental mereka supaya mereka nanti siap masuk ke Kanaan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Kalau saya mau ambil, itu ibarat seorang petinju sebelum nanti bertanding lawan musuh atau lawan musuh atau lawan pesaing yang sesungguhnya di ring tinju, maka seorang petinju itu perlu latihan tanding dan dia punya partner namanya latih tanding tinju. Dan mungkin selama latih tanding tinju, Bapak Ibu, ada kalanya mereka itu latihan rondenya lebih banyak daripada ronde yang sesungguhnya. Ada kalanya mungkin latihan tinju itu lebih keras
lebih keras daripada pertarungan sesungguhnya. Mengapa itu dikerjakan Bapak Ibu? Supaya nanti ketika petinju ini memasuki area ring sesungguhnya, menghadapi lawan yang sesungguhnya, dia tidak kaget Bapak Ibu. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan latihan yang sulit, dia sudah terbiasa dengan ronde yang panjang, dia sudah terbiasa dengan pukulan-pukulan, dia sudah terbiasa dengan hajaran-hajaran dari lawan tandingnya selama latihan tinju, dan nanti kalau sudah bertanding, dia sudah siap. Demikian juga Tuhan berkarya, Tuhan berkehendak bagi orang-orang Israel ketika ada di daerah padang gurun. Masa-masa sulit itu merupakan latihan persiapan mental yang Tuhan kehendaki buat mereka, agar mereka nanti masuk ke tanah Kanaan dan mereka siap bertanding. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini saya tahu Bapak Ibu, tidak ada satupun orang mau berada pada masa-masa sulit. Ya, dalam kehidupan ini tidak ada satupun orang yang mau berada pada masa-masa sulit. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa masa-masa sulit pasti menjadi warna yang pasti dalam kehidupan kita. Saya ulangi, pastinya 2 kali. Sekali lagi, namun kita tidak bisa pungkiri bahwa masa-masa sulit merupakan sebuah kepastian dari kehidupan, dari realita hidup yang pasti selama kita hidup di muka bumi. Namun, perhatikanlah Bapak Ibu, tidak semua orang siap dalam masa-masa sulit. Namun sebagai orang percaya, dari kisah orang Israel berada di padang gurun, perhatikan Bapak Ibu, kalau engkau ada pada masa-masa sulit, engkau ada pada masa-masa sulit, ada kehendak Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya engkau punya mentalitas kuat, supaya engkau terbiasa dengan perjuangan yang berat, supaya engkau terbiasa dengan tantangan-tantangan. Dan ketika nanti kalau mentalmu siap, ya, kesulitan itu merupakan hal biasa bagi engkau, maka engkau menjadi pribadi yang tangguh, engkau menjadi pribadi yang pemberani, engkau menjadi pribadi yang berkarakter. Dan ketika nanti kau masuk pada tahapan kehidupan selanjutnya, kau berhadapan dengan hal-hal sulit, engkau tidak gentar lagi, engkau tidak takut lagi, engkau malah maju dan berjuang. Dan saya pasti engkau akan memenangkan pertandingan kesulitan-kesulitan di depan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak orang-orang besar di muka bumi ini dalam berbagai bidang kehidupan, dalam bidang kerohanian, dalam bidang bisnis, dalam bidang militer, dalam bidang politik, dalam bidang dunia usaha, dalam bidang dunia olahraga. Rata-rata orang besar itu Bapak Ibu pernah melewati masalah yang sulit, yang amat besar, dan melewati dan memenangkan masa-masa itu. Tidak ada orang besar itu dibentuk dari masa-masa yang gampang. Ya, tidak ada orang besar itu terbentuk oleh masa-masa yang gampang. Sebagian besar orang besar itu terbentuk oleh masa-masa sulit, dan mungkin masa-masa sulit yang amat berat. Dan ketika dia bisa melewatinya, maka dia menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berkarakter, pribadi yang siap atas masalah-masalah depan, dan pasti dia bisa menyambut masa depan dengan kesulitan yang besar dan pasti memenangkannya. Jadi Bapak Ibu, masa sulit, ya, masa sulit tidak selamanya merupakan musibah. Sekali, jadi masa sulit tidak selamanya menjadi sebuah musibah. Masa sulit dipakai Tuhan dan ada kehendak Tuhan di sana untuk mempersiapkan mentalitas umat orang percaya, untuk menjadi seorang pejuang, untuk menjadi seorang pemberani, dan untuk menjadi seorang pemenang. Bagian kedua dari masa-masa sulit dikatakan, Tuhan mau agar orang Israel itu berserah pada Tuhan dan merendahkan diri mereka. Ya, Bapak Ibu, biasanya kalau orang senantiasa menang dari satu pertandingan, menang pertandingan kedua, menang pertandingan ketiga, maka ada kalanya orang ini terlalu percaya diri. Dan kalau terlalu percaya diri sih nggak masalah Bapak. Yang masalahnya ketika dia menang 1, 2, 3, kadang-kadang dia berpikir dia tidak membutuhkan Tuhan.
Dan dalam posisi ini Tuhan tidak mau orang Israel itu menjadi bangsa yang arogan. Makanya Tuhan masukkan mereka pada masa-masa sulit, supaya ketika mereka berada pada masa-masa sulit, mereka tahu mereka bukanlah bangsa apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa. Dan ketika mereka tahu mereka tidak berdaya, mereka datang pada Tuhan, mereka bergantung pada Tuhan, mereka berharap pada Tuhan. Mereka akan mengingat pengalaman-pengalaman kebergantungan kepada Tuhan. Nanti kalau mereka sudah maju, sudah besar, sudah sukses, mereka teringat masa-masa ini sehingga mereka terhindar dari namanya kesombongan, dari namanya sikap jumawa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, yang kita alami, ingatlah ada kehendak Tuhan di sana. Apa kehendak Tuhan? Agar engkau bergantung pada Tuhan. Dengan cara engkau bergantung kepada Tuhan, maka muncul sebuah sikap berserah, muncul sebuah sikap berharap. Maka di situ akan terbersit Bapak Ibu sikap kerendahan hati, dan pengalaman itu menjadi catatan sejarah buat hidupmu. Nanti kalau engkau maju, kalau engkau besar, kalau engkau berkembang, engkau tidak akan tergoda pada sikap kesombongan, karena engkau bisa lihat flashback, dulu saya pernah tidak berdaya. Dan dalam masa itu saya bukan siapa-siapa. Hanya kemurahan Tuhan yang bisa menolong saya sehingga saya lepas. Jadi masa-masa sulit itu memiliki kehendak Tuhan di dalamnya, agar saudara berserah, bergantung, berharap pada Tuhan. Yang ketiga, bicara mengenai masa-masa sulit. Masa-masa sulit Tuhan izinkan supaya apa? Supaya Tuhan menguji hati kita, Bapak Ibu. Apakah kita memegang ketetapan-ketetapan Tuhan? Ya, apakah kita memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Ketika orang Israel berada pada masa-masa sulit, Tuhan katakan Tuhan mau tahu isi hati mereka. Tuhan mau tahu apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan, pada hukum Tuhan, pada ketetapan Tuhan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam masa-masa sulitlah Tuhan melihat isi hati bangsa Israel. Tuhan melihat sikap mereka, Tuhan melihat kesungguhan mereka, Tuhan melihat ketaatan mereka, Bapak Ibu. Tuhan melihat ketaatan mereka. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika engkau berada pada masa-masa sulit, ya, ingatlah ada kehendak Tuhan di sana. Tuhan ingin lihat ketaatanmu padanya. Tuhan ingin lihat komitmenmu padanya. Tuhan ingin lihat ketundukanmu padanya. Terhadap apa? Terhadap hukum-hukum yang Dia telah berikan. Terhadap perintah-perintah yang Dia telah berikan. Biasanya yang saya amati, Bapak Ibu, ya, ketika orang berada pada masa-masa sulit, maka seringkali orang melanggar aturan. Sekali lagi, biasanya yang saya perhatikan, ketika orang berada pada masa-masa sulit, seringkali orang melanggar aturan, Bapak Ibu. Seringkali. Ya, saudara bisa lihat di televisi, di YouTube, ya, ada orang-orang yang kedapatan mencuri, mengambil barang orang lain. Ya, ditanya, mengapa kamu mengambil, mengapa kamu mencuri? Dia bilang, saya membuat ini karena saya kejepit. Saya membuat ini karena saya sulit, karena saya terpojok. Tapi perhatikan, ketika dia sulit, terpojok, dia tahu mengambil, mencuri itu salah. Hukumnya salah. Namun itu diperbuat juga. Supaya apa? Supaya dia keluar dari kesulitannya, dari masalahnya. Dan dia bertindak melanggar hukum, dan dia merugikan orang lain. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat kualitas, perhatikan, kualitas karakter orang berpegang pada hukum apa tidak, ada kalanya treatment kesulitan diizinkan Tuhan dialami oleh bangsa Israel. Maka treatment kesulitan senantiasa diberikan Tuhan kepada umat Israel. Dan Tuhan ingin menguji, apakah dalam masa sulit mereka berpegang pada perintah Tuhan, mereka setia pada perintah Tuhan, mereka komitmen pada perintah Tuhan, atau mereka melanggar daripada perintah Tuhan. Dan kalau mereka melanggar, pasti Tuhan tidak suka, Tuhan hukum, Bapak Ibu. Demikian dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau ada masa-masa sulit kau alami, Bapak Ibu, ingatlah ada kehendak Tuhan. Tuhan ingin melihat karakter kita. Tuhan ingin melihat komitmen kita. Tuhan ingin melihat sikap kita. Apa kita berpegang pada perintah Tuhan, apa tidak. Masa-masa sulit, saya tahu, kembali saya katakan, dalam konteks COVID ini, semua orang mengalami kesulitan. Orang yang di atas, orang yang menengah, orang yang di bawah, orang besar, orang sedang, orang kecil, semua kena treatment masa-masa sulit. Namun ingatlah, ketika itu terjadi, perhatikanlah saudara,
perhatikanlah tindakan saudara. Apakah engkau berpegang pada komitmen? Apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan? Hindarilah untuk berbuat curang. Hindarilah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan percayalah pada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Bapak Ibu, selamat datang atas memahami kehendak Tuhan. Di mana engkau bisa paham kehendak Tuhan? Dalam masa-masa sulit. Ketika masa-masa sulit ada kehendak Tuhan di sana. Apa kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Pertama, untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang tangguh. Untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang kuat. Untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang bermentalitas baja. Untuk memasuki kehidupan kesulitan di depan. Yang kedua, untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang rendah hati. Engkau berserah pada Tuhan. Engkau bergantung pada Tuhan. Satu kali engkau sudah maju, engkau bayangkan masa sulit, maka engkau tetap menjaga kerendahan hatimu kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk melihat isi hati kita. Apakah kita berpegang pada ketetapan perintah Tuhan apa tidak? Kesulitan treatment terbaik untuk melihat orang memegang perintah Tuhan apa tidak. Dan saya mendorong saudara, sesulit apapun engkau, janganlah engkau melanggar perintah Tuhan. Karena itu tidak baik buat saudara. Kiranya saudara, kita diberkati dengan renungan ini. Pahamilah ada kehendak Tuhan dalam masa sulit. Tuhan memberkati kita semua.